Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam acara siraman rohani Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang tema yang sudah kita bahas di seri-seri yang sebelumnya. Kemarin yang terakhir kita masuk di sesi yang kelima Bapak Ibu Saudara, membahas tentang hari Tuhan yang berkaitan dengan hamba yang setia Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita akan melanjutkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Mari satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, terima kasih sampai hari ini penyertaan dan berkat Tuhan tidak pernah hilang dalam setiap kehidupan kami. Kalaupun kami menghitung berkat Tuhan, kami tidak bisa mampu sebab Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Kami bisa kuat sehat itu karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari Roh Kudus ajar kami, Bapa di surga, supaya kami mengerti kehendak apa yang baik berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami selalu memuliakan Engkau di atas segala hal. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, mari kita mencermati kembali pembahasan yang kita bahas Bapak Ibu Saudara tentang hari Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan di siraman rohani tentang hari Tuhan yang sesi ke-6 Bapak Ibu Saudara, yang berkaitan dengan khotbah Yesus di akhir zaman di dalam Matius pasal 24 sampai 25 Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah mencapai di ayat yang ke-45 sampai 51 di pasal 24 Bapak Ibu Saudara. Dan konteks yang kita bahas hari ini Bapak Ibu Saudara tentang hamba Tuhan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Kalau seri yang kemarin kita membahas tentang hamba yang setia Bapak Ibu Saudara, dan dia melakukan tugas-tugasnya, dan dia setia di dalam setiap apa yang Tuhan tugaskan, dan dia dipercayakan dengan luar biasa, dan dia diangkat menjadi pengawas Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari sisi yang lain ternyata ada kehidupan orang percaya atau orang Kristen yang tergolong menjadi hamba yang jahat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karakter hamba yang jahat? Di samping kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, di samping kita menantikan kematian menjemput kita, di samping Tuhan akan mengakhiri dunia ini, biar kita tidak menjadi hamba yang jahat. Tentunya Bapak Ibu Saudara ada karakter-karakter yang harus kita perhatikan, sehingga kita mengerti dan menjadi peringatan terhadap setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-48 sampai 51 Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ayat 51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ada karakter hamba yang jahat yang tidak bisa dipungkiri di dalam setiap kehidupan orang percaya, dan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menemukan karakter-karakter orang percaya atau orang Kristen yang masih di dalam tanda kutip memiliki karakter hamba yang jahat. Apa hamba yang jahat itu Bapak Ibu Saudara? Kemarin kita sudah bahas kata hamba itu doulos Bapak Ibu Saudara, yaitu seharusnya kita adalah hidup kita untuk kepentingan Tuhan, hidup kita mengabdikan diri kepada kehendak Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sesi yang ke-6 ini adalah hamba ini dikaitkan dengan kata jahat Bapak Ibu Saudara. Apa arti jahat Bapak Ibu Saudara? Kata jahat itu kalau kita memperhatikan di dalam teks Yunaninya memakai kata kakos Bapak Ibu Saudara. Pengertian kakos itu adalah bersifat buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, jahat itu bersifat buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen, ada orang percaya yang sebenarnya masih memiliki kehidupan yang memiliki sifat-sifat yang buruk Bapak Ibu Saudara. Mengiring Tuhan atau mengikuti Tuhan di dalam setiap kehidupannya, masih ada nilai-nilai buruk yang disimpan di dalam kehidupannya, sehingga itu muncul di dalam tindakan, perkataan dan perilaku di dalam kehidupannya. Nah, itu tergolong adalah hamba yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kehidupan yang kita jalani kita meneliti dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara,
apakah ada sifat-sifat yang buruk yang sering masih kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Termasuk Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti yang Tuhan firmankan di dalam setiap kehidupan kita. Terus Bapak Ibu Saudara, kata kakos juga memiliki pengertian tidak seperti yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti kata tidak seperti yang seharusnya, pasti Tuhan menuntut yang seharusnya. Bagaimana orang percaya hidup, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan kematian kita, bagaimana dunia akan diakhiri, dan kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap yang seharusnya. Nah, orang jahat ini adalah tergolong orang yang memiliki hidup yang tidak sewajarnya atau seharusnya seperti yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, apakah setiap kehidupan yang kita jalani, setiap keputusan tindakan apapun yang kita lakukan, kita hidup sewajar dengan dunia atau kita seturut dengan firman Tuhan? Itu yang memberi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih kompromi, kita masih ingin hidup seperti halnya dunia yang sedang ditawarkan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita ingin masih melakukan ini dan itu, Bapak Ibu Saudara, dan kita menganggap bahwa manusia itu hidup sewajarnya itu harus mengikuti kehidupan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mengasingkan diri, kita tidak boleh meninggalkan lingkungan, kita tidak boleh menutup diri terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan, kita harus mampu hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita bisa melawan arus tentang keberadaan dan keadaan dunia dan pengaruh-pengaruh yang jahat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, kata jahat itu juga memiliki pengertian cara berpikir atau perasaan atau sikap yang berakting, Bapak Ibu Saudara, atau munafik. Itu jahat, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan tadi ayat 51, hamba yang jahat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang munafik. Kata munafik itu orang yang berakting, memiliki muka dua, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang tergolong kita pengikut Yesus hamba Tuhan. Ada orang itu cuma melakukan tindakan kehidupan itu acting. Di hadapan orang dilihatkan yang baik, di hadapan orang dilihatkan yang kudus, tetapi waktu kehidupan sebenarnya yang dihidupi, sebenarnya ada sifat buruk, sebenarnya dia ingin masih melakukan kehidupan-kehidupan yang berdosa, yang hidupnya wajar dengan standar dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, atau lebih dalam lagi dikatakan bermuka dua. Di hadapan manusia dianggap supaya baik, tetapi Bapak Ibu Saudara sebenarnya karakter aslinya masih ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tuntut Bapak Ibu Saudara, kita harus apa adanya dan menjadi suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang, sehingga kehidupan kita jadi teladan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, kata kakos juga memiliki pengertian dasar kata dari salah atau kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kakos itu adalah niat kejahatan yang timbul di dalam setiap pribadi orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan kondisi yang terjadi hari ini, Tuhan tuntut kita supaya jangan menjadi pribadi hamba yang jahat, tetapi kita punya niat yang tulus, niat hidup yang benar, Bapak Ibu Saudara. Motivasi kehidupan yang kita jalani benar seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Terus Bapak Ibu Saudara, kata kakos juga mengacu kepada menyusahkan, melukai atau merusak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan kata merusak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita kumpulkan semua orang percaya berjumlah 100 orang, tidak semuanya tergolong jadi hamba yang baik. Jadi ada orang-orang yang statusnya hamba jahat, dan kata jahat kakos itu ada nilai di situ, yaitu merusak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang percaya yang kehidupannya rusak, bahkan berdampak yang besar dalam kehidupan orang percaya, bahwa dia tidak menampilkan karakter Kristus, tidak menampilkan seperti apa yang difirman Tuhan, dan itu tergolong sebagai hamba yang jahat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan datang menjemput kita, kalau Tuhan tiba-tiba datang di atas awan, dan Tuhan mengakhiri dunia ini, apakah kita masih menjadi hamba yang jahat atau hamba yang setia? Mari Bapak Ibu Saudara, untuk mengabdikan diri kita menjadi hamba yang setia dan melawan kejahatan, lakukan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita melalui hal-hal yang sederhana di dalam setiap kehidupan kita, dan itu kita lakukan dengan tulus dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang yang golongan menjadi orang hamba yang jahat, yaitu masih punya sifat yang buruk,
tidak hidup seperti firman Tuhan, punya pola pikir atau tindakan yang kita cuma menipu, munafik atau acting Bapak Ibu Saudara, dan kita masih punya niat jahat dan merusak kondisi keadaan di dalam setiap kehidupan yang kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan merusak iman percaya kita, jangan merusak nilai nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia dengan tindakan perilaku yang salah di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, biarlah kita tidak menjadi hamba yang jahat. Terus kedua Bapak Ibu Saudara, hamba yang jahat itu berkata Tuhan tidak datang. Bapak Ibu Saudara, jadi dalam konsep pola pemikiran bagi hamba yang jahat, mana Tuhan datang? Oh, Tuhan datang masih lama, dunia berakhir masih lama. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak akan berakhir Bapak Saudara. Bahkan yang berkata kita harus nyaman hidup di dunia ini, maka dikatakan hamba yang jahat itu Tuhan tidak datang. Terus yang dilakukan Bapak Ibu Saudara, ia memukuli hamba-hamba yang lain dan minum bersama-sama pemabuk Bapak Ibu Saudara. Nah, ini konsep yang terjadi, yang Tuhan khotbahkan, yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di kerangka khotbah akhir zaman di pasal 24 Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya berpikir bahwa kapan Tuhan datang? Mungkin Tuhan nggak datang. Oh, Tuhan datang masih lama, sehingga kita masih menyanyiakan kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Makanya hamba yang jahat itu melakukan makan minum dia bersama pemabuk-pemabuk Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan dia berpikir Tuhan nanti masih lama datang Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kematian kita atau Tuhan mengakhiri kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang harus kita lakukan, harus berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi bagi hamba yang jahat, dia berpikir, oh Tuhan datang masih lama. Akhirnya dia memusatkan kehidupannya hanya untuk memuaskan kedagingannya. Dan dia gunakan waktu hidup cuma berpusat kepada kepenuhan kebutuhan jasmani atau kehidupan nyaman di dunia ini. Sementara Bapak Ibu Saudara, kita harus meninggalkan dunia ini. Kita nggak boleh cinta uang, kita nggak boleh cinta segala apa yang ada di dunia ini. Harus mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang akan datang. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mengaku percaya Yesus itu tetap melakukan dosa. Itulah golongan hamba yang jahat. Makanya dia berkata Tuhan tidak datang. Dia makan minum mabuk-mabukan. Jadi ada orang percaya Yesus tapi hidup masih tinggal di dalam dosa, masih melakukan intrik-intrik dosa, masih memiliki sifat-sifat buruk di dalam kehidupannya, masih ingin hidup tidak wajar seperti firman Tuhan, tapi ingin hidup sewajarnya seperti orang-orang di dunia ini. Ini golongan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang percaya mengaku Yesus Tuhan tetapi masih tinggal di dalam dosa. Terus Bapak Ibu Saudara, fokus yang dijalani kehidupannya cuma mementingkan makan minum dan mabuk-mabuk Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, jadi yang dikembangkan hasrat hidupnya cuma kedagingannya, dosanya, kesenangannya, keduniawiannya. Terus Bapak Ibu Saudara, dikatakan lagi karena hamba jahat itu yakin bahwa Kristus dan Yesus datang ke dunia menunda kedatangannya. Dan dia berkata masih lama. Jadi dia menyanyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Sementara Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan yang kita jalani, kita sudah umur berapa? Kita sudah melakukan apa buat Tuhan? Dan pertanyaannya, waktu yang kita gunakan untuk Tuhan dengan untuk perkara-perkara sia-sia, lebih banyak yang mana? Kalau kita tergolong hamba yang jahat, kita akan berkata, nanti saja Tuhan datang masih lama. Jadi kita masih asik dengan kehidupan kita sendiri. Terus Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini tidak merasa terancam bahwa kedatangan Tuhan akan datang menimpa dengan tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, hamba jahat itu tidak merasa terancam dengan kedatangan Tuhan. Tetapi nanti Bapak Ibu Saudara, waktu bertemu dengan Tuhan di penghakiman, baru semua Tuhan bukakan. Mana hamba yang setia, mana hamba yang jahat. Mungkin bagi kita hari ini yang mengerjakan kesetiaan, mengerjakan kebenaran, hidup tanpa dosa, hidup benar, tulus, tidak menipu, seakan-akan hidupan kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita berpikir, mengapa orang fasik masih hidupnya enak, sementara saya mempertahankan kehidupan benar, tetapi jalan hidupku seperti ini. Bapak Ibu, saya katakan harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab itu kita akan menerima upah kita di kerajaan surga. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, dan orang-orang tidak memusatkan hidup akan datang, dia berpikir masih lama,
tidak pernah berpikir Tuhan datang tiba-tiba. Kalaupun Tuhan datang, tidak ada kegentaran dalam kehidupan mereka. Karena mereka, hati mereka sudah gelap, tertancap kepada kehidupan duniawi dan hasrat segala kedagingan yang mereka jalani. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Menjadi hamba yang setia, jangan menjadi hamba yang jahat. Terus Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada kata membunuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba yang jahat nanti akan dibunuh. Kata yang dipakai adalah dikotomeo, Bapak Ibu Saudara. Apa kata membunuh itu? Jadi untuk dipotong menjadi dua bagian, atau hukuman yang kejam yang biasa dipakai oleh orang Ibrani. Yang lain memotong satu menjadi dua, memotong dengan mencambuk dengan parang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tergolong menjadi hamba yang jahat, yang tidak pernah mencerminkan hidup kita sebagai orang percaya, kita main-main dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan menuai apa yang kita tabur di dunia ini. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, lakukan kehidupan kita untuk menjelang kedatangan Tuhan dua kali, atau mempersiapkan kematian kita. Mari melakukan yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Bapa. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dosa masa lalu, benih dosa sudah diampuni. Tetapi untuk merubah karakter kita menjadi pribadi yang baik, yang benar, yang berkenan dan sempurna, itu tanggung jawab kita. Dan dalam tanggung jawab itu harus ada pertanggungjawaban. Kita merubah karakter kita sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sudah ada gambaran jelas. Ada orang percaya yang menjadi golongan hamba yang setia. Ada orang percaya menjadi golongan hamba yang jahat. Doa saya, masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di seri yang ke-6 kami membahas tentang hari Tuhan yang berkaitan dengan khotbah Tuhan Yesus di akhir zaman di Matius pasal 24 sampai 25. Supaya kami menjadi golongan-golongan hamba yang setia, bukan yang jahat. Kalaupun Tuhan mungkin hidupan kami masih menyanyiakan waktu yang Tuhan beri, mungkin kami masih tinggal di dalam dosa, mungkin kami masih berpikir bahwa dunia itu tempat yang nyaman, dunia itu tempat kita yang kekal. Ampuni kami Tuhan, biar kami memindahkan hati kami ke surga. Bahwa fakta kebenaran firman berkata bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kami. Hamba berdoa buat setiap orang percaya. Hamba berdoa bagi setiap pendengar yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya siraman rohani yang kami dengar hari ini memberi kekuatan. Lebih daripada itu, mengubah mindset pikiran kami, sehingga hati kami mulai kami pindahkan di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di langit baru dan bumi baru. Maka daripada itu Tuhan Yesus, biar segala apapun yang dijalani setiap orang percaya di dalam kondisi keadaan yang sulit sekalipun, biar Tuhan menjadi Tuhan yang kami layani, sehingga kami menampilkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati seluruh kehidupan orang percaya, apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Beri kekuatan iman Tuhan, Roh Kudus biar menghibur kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Segala hal yang mereka hadapi, biar kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua orang percaya yang mendengar firman Tuhan hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.